Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sumber dan pemetaan manajemen inovasi yang disusun oleh kelompok 5. Adapun yang menjadi materi yang dibahas pada video ini yaitu generasi inovasi, sumber inovasi, menyusun organisasi untuk mendorong inovasi, proses pengembangan inovasi, pemetaan inovasi, dan contoh studi kasus. Materi yang pertama yaitu generasi inovasi. Generasi inovasi terdiri dari 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama inovasi. Nah, pada generasi pertama inovasi ini atau 1G atau teknologi push, area inovasi lebih menekankan sebagai pondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Generasi yang kedua atau 2G atau need pull, area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dan pemunculan ide-ide baru. Yang ketiga, generasi ketiga inovasi atau 3G atau coupling model. Area inovasi berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi. Yang keempat, generasi 4G atau integrated model. Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Yang kelima, inovasi 5G atau System Integration and Networking Model. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Materi selanjutnya yaitu mengenai sumber inovasi. Kuratko pada tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu sumber inovasi adalah perubahan. Inovasi umumnya berawal dari pencarian peluang, baik yang berada di dalam maupun luar perusahaan atau industri. Peluang internal perusahaan atau industri meliputi peristiwa tak terduga, keanehan proses, perbedaan antara harapan dan hasil, kebutuhan proses, dan perubahan struktur pasar atau industri. Sedangkan peluang eksternal perusahaan meliputi perubahan demografi, perubahan persepsi, dan pengetahuan baru. Di slide selanjutnya yaitu mengenai menyusun organisasi untuk mendorong inovasi. Untuk pelaksanaannya memerlukan penyusunan organisasi yang dapat mendorong ke arah tersebut. Komponen dari organisasi yang berpotensi mendorong inovasi antara lain yang terpenting yaitu visi bersama. Nah, dalam visi bersama ini, kepemimpinan dan kehendak harus berinovasi. Diperlukan sebagai pengikat sekaligus pedoman arah yang dituju. Yang kedua, struktur organisasi yang fleksibel. Di samping pendelegasian wewenang, struktur yang bersifat organik sebagai kebalikan struktur organisasi yang bersifat mekanistik, potensial untuk mendorong inovasi. Yang ketiga, individu-individu kreatif. Mengadakan pelatihan-pelatihan penguasaan teknik kreativitas seperti logical framework approach, mind mapping, brainstorming, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kerjasama tim. Mendorong kerjasama tim berasal dari gagasan perorangan, akan tetapi untuk sampai kepada inovasi diperlukan tim. Yang kelima, keterlibatan yang tinggi dari semua bagian. Inovasi memerlukan keterlibatan semua pihak dan berbagai disiplin ilmu. Yang selanjutnya, iklim inovatif. Sikap pimpinan terhadap lingkungan menciptakan iklim kreatif dengan menghargai kreativitas dan penghargaan terhadap orang-orang kreatif, menghindari ketegangan, fleksibel, dan toleran terhadap kegagalan. Dan yang terakhir, sumber-sumber termasuk dana yang memadai. Dengan memperhatikan unsur tersebut, organisasi mempunyai potensi untuk merealisasikan potensi inovatif. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengembangan inovasi. Ada beberapa langkah utama dalam proses pengembangan inovasi. Yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan.
Proses pengembangan inovasi biasanya dimulai dari pengenalan masalah atau kebutuhan, yang merangsang kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang didesain untuk menciptakan inovasi dalam rangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Langkah yang kedua yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dasar ilmu bagi teknologi biasanya diperoleh dari penelitian dasar atau basic research yang didefinisikan sebagai penelitian orisinil untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak bertujuan pada penerapan masalah-masalah praktis. Sedangkan penelitian terapan terdiri dari penelitian-penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan suatu inovasi merupakan proses pembentukan sebuah ide baru dalam bentuk yang diharapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan audiens dari adopter-adopter yang potensial. Salah satu keputusan yang paling penting dalam seluruh proses pengembangan inovasi adalah mulai difusi menyebar inovasi kepada adopter-adopter yang potensial. Di satu sisi, biasanya ada tekanan untuk menyetujui suatu inovasi untuk difusi sesegera mungkin, sebagaimana masalah atau kebutuhan sosial perlu mendapatkan prioritas penyelesaian. Yang keenam dan yang terakhir yaitu konsekuensi. Fase terakhir dalam proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi dari suatu inovasi, yang didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pemetaan inovasi. Pemetaan inovasi adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan peran pemangku kepentingan. Nah, untuk mengidentifikasi posisi dan peran pemangku kepentingan ini, kami menggunakan contoh dari PT BIJB atau Bandar Udara Internasional Jawa Barat. Nah, PT BIJB ini memiliki 9 pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu Customer Segments. Customer segments ini menggambarkan beberapa segmen pelanggan yang menjadi fokus pelayanan BIJB. Dalam hal ini, fokus pelanggan dari BIJB adalah maskapai penerbangan, penumpang yang meliputi penumpang bisnis, wisatawan atau traveler, dan wisatawan religi. Segmen pasar ketiga adalah pemilik perusahaan kargo. Segmen selanjutnya adalah konsesioner atau pemilik izin seperti food court dan restoran, duty free, toko retail, pengiklan, dan pelanggan yang kelima adalah pekerja di airport itu sendiri. Dan segmen selanjutnya adalah accompanier atau yang mendampingi penumpang dan penduduk lokal di sekitar bandara. Pemangku kepentingan yang kedua yaitu value propositions. Value proposition adalah upaya memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui inovasi proposisi nilai. Nah, di sini BIJB mengklasifikasikan menjadi 4 value proposition utama yaitu sisi airlines yang meliputi pelayanan maskapai terintegrasi dengan teknologi dan pelayanan kelas dunia. Yang kedua, sisi passenger yang meliputi pelayanan penumpang yang sangat lengkap didukung dengan konsep ICT yang mutakhir, infrastruktur yang menunjang aksesibilitas penumpang. Yang ketiga, pelayanan air cargo yang meliputi terminal terintegrasi khusus berkelas, public facilities and office yang meliputi tempat untuk kantor, horeca, tempat untuk acara-acara, masjid, dan taman hiburan. Inovasi konsep yang diberikan BIJB ini berbeda dengan bandara lain pada umumnya di Indonesia, yaitu bandara berwawasan alam, banyak area terbuka untuk bermain, outlet, restoran, dan pusat pembelajaran lainnya. Pemangku kepentingan yang ketiga yaitu channels. BIJB menyampaikan proposisi nilai hingga sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan yang meliputi website official, aplikasi di Android, sosial media, pameran, iklan, kegiatan domestik dan internasional, dan kerjasama dengan travel agent. Yang keempat yaitu customer relationship. Sementara itu, hubungan pelanggan dikelola dengan baik melalui beragam aktivitas dan interaksi yang meliputi one-stop information service, call center 24 jam, airlines gathering, loyalty card, pelayanan untuk acara pelanggan, dan lainnya. Yang kelima, revenue stream.
Arus pendapatan dihasilkan perusahaan dari proposisi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Pendapatan perusahaan didapatkan dari biaya aircraft, pelayanan penumpang, tiket, pelayanan kargo, rental dan concession, pendapatan iklan, pendapatan penggunaan sehari-hari, dan pendapatan lain. Yang keenam yaitu key resources. Sumber daya yang dimiliki oleh BIJB meliputi sumber daya manusia, aset gedung terintegrasi, sumber daya teknologi, airside facilities TPF, terminal penumpang dan kargo terminal, sertifikat GAC service, jalan tol 2 ruas, transport multimoda system, breadboard terintegrasi dengan sistem ICT yang terpadu, area parkir yang luas, dan lane space yang luas. Yang ketujuh yaitu key activities, merupakan sejumlah aktivitas kunci yang dilakukan oleh sumber daya utama BIJB. Hal ini mencakup seluruh kegiatan dan aktivitas di bandara. Secara singkat, meliputi pelayanan keamanan dan keselamatan, pelayanan airside, pelayanan penumpang dan kargo, pelayanan pemeliharaan fasilitas, pelayanan terminal multimoda, dan yang terakhir aktivitas CSR. Yang kedelapan yaitu key partnership. Pada elemen ini dijelaskan bahwa beberapa pihak inti yang merupakan partner dari BIJB yang meliputi regulator, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Majalengka, Otoritas Bandara, Airnav, CIK, Customs, Immigration, Quarantine, institusi kesehatan, otoritas lokal, institusi internasional seperti ICI, ICAO, Skytrax, EATA, bandara lain, agent travel, freight forwarding, ground handling, in-flight catering, operator terminal kargo, MRO operator, supplier bahan bakar, operator jalan dan kereta api, utility provider seperti bahan bakar, air, telkom dan gas, serta pihak vendor dan supplier lainnya. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu cost structure. Pada elemen cost structure ini dijelaskan bahwa elemen biaya atau modal bisnis, diantaranya biaya pembangunan terintegrasi, biaya tenaga kerja, biaya perawatan, biaya iklan, biaya administrasi dan umum, pajak dan retribusi, biaya depresiasi fasilitas, dan biaya honorarium manajemen bandara. Pada materi kali ini, 2 studi kasus yang kami ambil yaitu yang pertama, startup besutan Kemenperin buat teknologi pemetaan kebutuhan APD, yang kedua, klaster inovasi. Startup besutan Kemenperin buat teknologi pemetaan kebutuhan APD. Platform Geo MAPIID merupakan perangkat lunak cloud computing yang akan menjadi solusi layanan dalam pengembangan sistem informasi geografis untuk mengumpulkan, mengelola, memvisualisasikan, dan menganalisis data geospasial. Teknologi ini bisa memposisikan pemetaan dan penginderaan ekosistem terintegrasi untuk semua orang yang tidak memerlukan keahlian dalam GIS atau teknik tata ruang. Teknologi tersebut juga dapat digunakan oleh siapa saja secara massal. Menariknya, data yang disajikan dalam tampilan 3 dimensi yang bakal mudah dipahami masyarakat. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melihat distribusi APD dengan mudah pada tampilan peta, sehingga dapat melihat daerah mana saja kebutuhannya yang sudah terpenuhi dan daerah mana yang masih membutuhkan APD dapat tersampaikan dengan jelas. Studi kasus yang kedua, klaster inovasi. Pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan inovasi atau KATSINOV atau Innovation Readiness Levels atau IRL merupakan upaya menjawab tuntutan kebutuhan akan alat ukur yang dapat menggambarkan perkembangan inovasi dan mengimplementasikan inovasi di atas siklus hidup yang lebih efektif. Pedoman pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan inovasi tersebut telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pedoman pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan inovasi. Metode pengukuran dan penetapan KATSINOV ini diterapkan agar langkah inovasi bisa lebih cepat atau siklus hidup menjadi lebih singkat untuk menghadapi persaingan yang sangat sengit.
Hal ini karena metode pengukuran ini dirancang mampu menggambarkan perkembangan inovasi serta membantu mengimplementasikan inovasi di atas siklus hidup yang lebih efektif. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu, merencanakan inovasi memerlukan suatu proses. Proses inovasi biasanya dimulai dengan mengidentifikasi masalah, perumusan gagasan, konseptualisasi, pengembangan, pengujian, dan diakhiri dengan peluncuran produk. Untuk pelaksanaannya memerlukan penyusunan organisasi yang dapat mendorong ke arah tersebut. Di sini hanya akan dibahas mengenai persyaratan tentang komponen-komponen yang diperlukan dalam suatu organisasi. Pelaksanaan pemetaan inovasi merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan peran pemangku kepentingan. Pemetaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mendefinisikan ekosistem dan mengidentifikasi pemangku kepentingan, aturan, peran, input, dan output. Nah, demikianlah materi kami mengenai sumber dan pemetaan manajemen inovasi. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Terima kasih.